Pakaian yang sesuai menunjukkan gaya dan daya tarik. Pakaian tidak hanya berfungsi untuk menjaga kehangatan dan melindungi tubuh, tetapi juga merupakan tanda peradaban. Dalam interaksi sosial, pakaian turut membentuk citra keseluruhan kita, membantu kita menjadi lebih percaya diri dan menarik, berkat kesesuaian dan gaya yang tepat. Di dunia ini, ada banyak sekali orang dengan berbagai gaya yang berbeda. Tetapi terlepas dari penampilan luarnya, langkah pertama untuk menciptakan penampilan yang mengesankan adalah kebersihan dan kerapian. Ini adalah persyaratan paling mendasar. Dalam cara berpakaian yang sopan, tidak ada seorang pun yang menghargai seseorang yang terlihat berantakan dan kurang berhati-hati. Dalam interaksi sosial, berpakaian bersih dan rapi tidak hanya mencerminkan perhatian dan kualitas di dalam diri kita, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara, meninggalkan kesan pertama yang baik, dan menjadi nilai tambah dalam hubungan. Sebelum bepergian, perlu dipastikan bahwa pakaian selalu bersih, rapi, dan tidak berbau aneh. Kerah, lengan, dan bagian-bagian lain tidak boleh ada noda. Pakaian harus licin, tidak kusut, atau ada benang yang menjuntai. Pakaian dalam juga perlu dicuci secara teratur dan selalu dijaga kebersihannya. Sepatu dan alas kaki juga perlu dirawat dengan hati-hati. Sering dibersihkan dan dijaga dalam kondisi baik seperti pakaian, terutama dalam pertemuan. Meskipun mengenakan pakaian sederhana, kita tetap harus menjaga pakaian agar tetap bersih dan rapi. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra diri, tetapi juga menciptakan kesan yang baik bagi orang lain. Sebaliknya, jika berpakaian lusuh, hal itu akan menciptakan kesan kurang perhatian, membuat citra diri berkurang, dan menurunkan daya tarik dalam komunikasi, baik pria maupun wanita. Sebelum bertemu orang lain, kita semua harus berpakaian rapi dan teratur. Wanita dapat memulaskan sedikit lipstik, menggaris alis tipis, atau merias wajah ringan sebelum bepergian. Riasan yang sesuai tidak hanya membuat penampilan kita lebih cantik, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Gunakanlah pakaian yang sesuai dengan situasi. Pakaian tidak hanya menunjukkan kepribadian, tetapi juga menunjukkan pendidikan dan kesopanan setiap orang. Menurut pandangan modern, tidak ada benar atau salah mutlak dalam berpakaian. Yang terpenting adalah sesuai dengan situasi dan peran diri sendiri. Setiap situasi dan acara memerlukan cara berpakaian yang berbeda. Memilih pakaian yang tepat sesuai situasi dan cocok dengan diri sendiri akan membantu kita menunjukkan rasa hormat, menciptakan kesan yang baik, dan mudah menimbulkan simpati dari lawan bicara. Orang yang memiliki posisi pekerjaan tertentu harus memilih pakaian yang sesuai dengan perannya. Tidak hanya mengikuti mode atau penampilan yang menarik secara visual. Misalnya, saat seorang manajer bertemu klien, sebaiknya mengenakan pakaian kantor. Guru tidak boleh mengenakan pakaian yang terlalu aneh. Dan karyawan kantor harus memilih pakaian yang sopan dan rapi. Berpakaian sesuai dengan peran, membantu menciptakan kesan profesional, dan dapat dipercaya di mata lawan bicara, terutama dalam lingkungan kerja dan bisnis. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih. Dalam kehidupan sehari-hari, pakaian harus sesuai dengan kondisi keluarga. Jika keluarga memiliki pendapatan rata-rata, sebaiknya tidak mengejar pakaian yang terlalu mahal, karena tidak akan benar-benar sesuai
dan mudah menimbulkan kesan pamer yang tidak perlu. Sebaliknya, jika keluarga berkecukupan, dapat memilih pakaian yang menunjukkan gaya dan kelas. Tetapi juga tidak boleh terlalu mewah, untuk menghindari kesan menyombongkan diri dan kurang berhati-hati. Dalam situasi-situasi khusus, pakaian kita perlu disesuaikan dengan tuntutan setiap acara. Menunjukkan peran, rasa hormat, dan selera estetika diri sendiri. Misalnya, saat wawancara kerja, sebaiknya memilih pakaian kantor. Menghadiri pernikahan, sebaiknya mengenakan pakaian pesta yang anggun. Tidak boleh memakai pakaian yang terlalu mencolok, agar tidak menyaingi pengantin wanita. Saat menghadiri pemakaman, sebaiknya memakai pakaian hitam atau putih sederhana. Saat pergi piknik, sebaiknya memilih pakaian olahraga, celana jeans, dan pakaian yang santai. Pada saat yang sama, kita juga perlu memperhatikan bahwa ekspresi wajah harus sesuai dengan pakaian dan situasinya. Mengenakan pakaian yang tepat, tetapi dengan ekspresi wajah yang tidak sesuai, juga akan dianggap kurang sopan dan tidak sesuai aturan. Merawat pakaian menunjukkan keindahan budaya dan moral. Pakaian adalah lapisan pelindung bagi tubuh. Saat mengenakan pakaian, tubuh akan lebih sedikit terkena debu, bakteri, dan zat kotor lainnya yang membahayakan. Pakaian juga membantu mengurangi resiko tergores atau terluka dari luar. Selain itu, pakaian juga membantu kita melawan cuaca ekstrem. Di musim dingin, pakaian membantu melindungi dari sinar matahari dan mendinginkan. Merawat pakaian tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap barang, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap kerja keras orang yang membuatnya. Ingatlah untuk menjaga pakaian tetap bersih saat pergi keluar, baik untuk makan, bersenang-senang, atau bekerja. Pastikan untuk menjaga pakaian selalu bersih dan rapi. Jika bertemu tempat kotor, kita harus menghindarinya. Jangan sembarangan duduk atau bersandar, untuk menghindari pakaian menjadi kotor atau kusut. Hal ini tidak hanya membuat kita terlihat sopan, tetapi juga menghindari menciptakan kesan buruk pada orang lain. Jaga kerah dan lengan baju saat mencuci muka atau mencuci tangan. Saat mencuci muka atau mencuci tangan, kita perlu memperhatikan untuk menjaga kerah dan lengan baju agar tidak basah, terutama saat di luar. Sebaiknya berhati-hati agar air tidak memercik ke bagian-bagian ini, karena menjaga pakaian tetap bersih dan rapi sangat penting untuk mempertahankan penampilan yang sopan. Pada saat yang sama, tindakan ini juga menunjukkan penghargaan dan pemeliharaan terhadap pakaian kita. Perbaikilah pakaian saat rusak. Ketika pakaian robek atau rusak, kita harus segera memperbaikinya, tergantung pada tingkat kerusakannya. Misalnya, jika kancing baju lepas, segera jahit kembali. Atau, jika resleting rusak, sebaiknya segera diperbaiki. Jika pakaian robek parah, sebaiknya ganti dengan yang lain. Jangan biarkan kondisi pakaian yang berantakan menghilangkan penampilan yang rapi, yang mudah menciptakan kesan buruk saat berkomunikasi. Simpanlah pakaian dengan rapi setelah dilepas. Ketika pulang dari luar, pakaian yang dilepas sebaiknya diatur dengan rapi. Jangan dibuang sembarangan. Pakaian yang perlu dicuci harus dipisahkan untuk dicuci. Sementara pakaian yang tidak perlu dicuci harus digantung atau dilipat dengan rapi.
Hal ini tidak hanya membantu pakaian selalu bersih dan rapi, tetapi juga membuatnya lebih awet dan tahan lama. Saat berada di rumah orang lain, kita perlu memperhatikan cara berpakaian saat tidur. Kehidupan semakin banyak tekanan, sehingga banyak orang ketika di rumah ingin senyaman mungkin saat tidur, seperti hanya mengenakan pakaian dalam, atau bahkan tidak mengenakan apa-apa. Namun, ketika menginap di rumah orang lain, kita harus memperhatikan cara berpakaian saat tidur. Terutama harus mengenakan pakaian tidur yang sopan. Hal ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri, tetapi juga merupakan cara menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah. Ketika datang ke rumah orang lain untuk berkunjung, jika sudah tahu akan menginap, Anda sebaiknya membawa satu set pakaian tidur dan menggantinya sebelum tidur. Jika tidak membawa pakaian tidur, Anda bisa menggunakan jubah mandi atau pakaian bersih dari tuan rumah agar nyaman. Kebiasaan menjaga kebersihan dan kerapian ini membantu Anda selalu terlihat rapi dan teratur, sekaligus menunjukkan rasa hormat terhadap tuan rumah. Selain mengenakan pakaian tidur, posisi saat tidur juga sangat penting. Posisi berbaring telentang dan menjaga tubuh lurus tidak hanya membantu Anda tidur dengan nyaman, tetapi juga membantu kelancaran peredaran darah dan mencegah timbulnya suara saat tidur. Jika tidak bisa tidur telentang, Anda sebaiknya menghindari tidur tengkurap. Posisi ini menyebabkan berat badan menekan sistem pernapasan. Tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga memengaruhi kesehatan. Tidur tengkurap juga mudah menyebabkan air liur menetes, membuat Anda kehilangan rasa percaya diri, dan kurang sopan saat menjadi tamu di rumah orang lain. Jagalah posisi tidur Anda agar tetap rapi. Tidak hanya untuk menghargai diri sendiri, tetapi juga menunjukkan kesopanan kepada tuan rumah. Kebiasaan menutupi kepala sepenuhnya dengan selimut saat tidur dapat menyebabkan banyak kerugian, memengaruhi otak, sistem pernapasan, dan semangat Anda. Ketika ruang tertutup, kadar oksigen mudah berkurang, sementara gas karbon dioksida meningkat, menyebabkan kekurangan oksigen dan kesulitan bernapas. Hal ini membuat Anda mudah sakit kepala, lesu setelah bangun tidur, dan bukannya merasa segar, Anda malah merasa lebih lelah. Selain itu, hal ini dapat membuat tuan rumah berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh pada diri Anda, tanpa sengaja menciptakan rasa canggung bagi kedua belah pihak. Tidurlah di ruang yang lapang dan sejuk untuk melindungi kesehatan dan menunjukkan rasa hormat kepada orang yang menyambut Anda. Batasi juga tidur dalam posisi mendongak ke langit. Saat terlalu lelah atau setelah minum alkohol, banyak orang sering tidur telentang dengan kepala mendongak ke langit, agar lebih mudah tertidur pulas. Namun, posisi ini menyimpan banyak kerugian bagi kesehatan. Ketika tidur seperti itu, aliran udara mudah masuk ke mulut dan hidung, menyebabkan tenggorokan kering dan sakit, menimbulkan rasa tidak nyaman, dan mudah menyebabkan bunyi serak atau batuk. Ini bukanlah posisi yang baik untuk sistem pernapasan dan menghambat proses peredaran darah. Jadi, ketika beristirahat di rumah orang lain, usahakan untuk menghindari posisi ini, agar tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mempertahankan kesopanan dan rasa hormat kepada tuan rumah. Demikianlah video tentang bagaimana cara menunjukkan gaya dan daya tarik diri melalui pakaian. Semoga dengan menonton video ini dapat meningkatkan lagi kualitas pribadi kita menjadi lebih baik dari sebelumnya.
ulangi lagi mendengarkan, dan memahami ilmu ini agar Anda bisa mempraktekkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Serta nantikan terus video-video menarik lainnya. Hanya di channel YouTube Ilmu Kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sukses.